Semua orang tahu akan kehebatan Bung Karno, tapi tidak semua orang tahu bagaimana Bung Karno bisa sehebat itu. Legenda kehebatan Bung Karno diantaranya adalah ajian kesaktian dan pusaka-pusaka yang dimiliki beliau. Ajian Sabdo Dadi, yaitu ucapan beliau yang di kemudian hari terbukti. Ajian Bolosewu, yaitu ajian yang membuat beliau bisa membelah diri menjadi 3, 5, bahkan lebih, yang membuat musuh susah mengenali mana beliau yang asli. Ajian Lembu Sekilan, yaitu ajian yang membuat beliau susah untuk dilukai oleh musuh. Ada pusaka merah delima, ada pusaka tongkat komando. Dan yang terakhir adalah ajian Panglerepan, yaitu sebuah ajian yang membuat semua orang terkesima saat beliau berorasi. Ajian Panglerepan itulah yang didapat beliau saat menjalin hubungan dengan guru besar Nusantara Laut di pantai Greweng. Dan pada akhirnya perjalanan Bumi Nusantara berlanjut dari satu lembaran ke lembaran lainnya, mencoba kembali menapaki rangkaian kisah hidup di masa lalu yang kini tinggal menyisakan banyak misteri akan beragam tanya. Desas-desus kabar kemudian terdengar dari penjuru selatan, sebuah warta dari Pegunungan Sewu yang konon katanya masih membentang dengan gagahnya. Warta yang telah dijauhi oleh keramaian dan warta yang disembunyikan oleh hijau alamnya. Agaknya segala ujaran kisah manusia pernah terkisahkan di setiap jengkal tanahnya. Hamparan hijaunya pun masih bersaksi diam akan banyak tokoh kebesaran yang menggariskan sebagian garis takdirnya di antara barisan gunung yang membentang. Namun lembaran ini bukanlah milik kami. Lembaran ini adalah milik mereka yang pernah mengarungi dalamnya makna dari sebuah tempaan diri. Bersama alam yang sekilas mengamati, berikut sekiranya adalah usaha untuk kembali mengingat jati diri. Podo, nanti lagi bukitnya ngarun. Walaupun tadi udah jatuh sekali. Maksudnya harap ditron ndur. Guys, ini Pegunungan Sewu ya? Yo Isya, gimana? Jadi ceritanya apa? Mas Kenta. Enggak, kalau aku sebenarnya ini ya, maksudnya aku tuh udah banyak lama menyimpan penasaran sebenarnya sama Pegunungan Sewu itu kan kayaknya kalau by nama tuh kan kayak wow 1000 Pegunungan 1000 dan apa ya kalau aku Tuh lihat tuh. sering baca-baca apa artikel masih banyak tempat-tempat tersembunyi, tempat-tempat terselubung itu ya nggak tahu bener apa salahnya, bener apa enggak. Kita sekarang ini intinya sekarang ini di Gunung Kidul tapi masuk kawasan Pegunungan Sewu. Jadi apa di sini itu bisa lihat ada laut, pantai, berarti ada bukit-bukit kars yang masuk Pegunungan Sewu dan ada laut. Potensinya apa di sini tuh udah banyak jadi wisata sebelumnya atasnya. Ada orang wisata, ada orang ke pantai juga laku. Di Pegunungan Bukit Karsnya juga kan ada gua, ada yang guanya orangnya wisata, tapi juga ada yang laku, ada juga guanya yang ada sumber airnya dimanfaatkan buat air minum. Ada salah satunya nanti ada yang buat PDAM segala macam.
Kalau berbicara tentang pegunungan Kars sendiri, sebetulnya Gunung Kidul itu di kawasan barat. Karena pegunungan Kars sendiri itu kebagi 3 kawasan sebetulnya. Barat itu masuk Kabupaten Gunung Kidul, tengahnya Wonogiri, ujungnya yang timur itu Pacitan. Jadi kalau ngomong panjang, makanya dibilang pegunungan Sewu. Indikasinya ini masih perkiraan total bukitnya. Ini kayak gini, ini kan bukit-bukit nih, bukit-bukit. Ini total perkiraannya itu 40.000. Isinya apa aja? Ya ini awalnya dari bentukan ban gamping yang membentuk kawasan Kars. Ya kalau mau lihat nanti ada gua. Tapi lucunya itu ada yang dekat pantai. Jadi bagus. Balik lagi tadi fungsinya ada yang pakai wisata, laku macam-macam. Kayak tadi ada yang camping. Ada yang camping, wisata. Tapi Tapi kalau- ada pula yang ternyata ada yang bapaknya cerita ada yang orang laku, ya terserah masing-masing. Tapi kalau isu-isu ini Mas, kayak mungkin masih ada beberapa kayak flora fauna yang udah langka juga sering berpindah menetap di sini juga, mungkin kayak ras-ras langka, ras suku orang pendek atau suku orang apa tuh. Kalau bener pegunungan Sewu dulu, kalau temuannya memang indikasi manusia purba netap di sini kan, banyak temuannya, nanti temuan kayak bentuk kapak dari batu, bentuk apa itu banyak, itu ada. Memang dulunya memang sama kayak di Kalas Purwo, memang ceruk, makanya nanti banyak ceruk-ceruk, Di gua-gua. gua-gua tinggalnya. Ini kalau Mbak Dupa mau ngapain? Mau wangi-wangian. Itulah sekilas kalau tentang Gunung Kidul dan pegunungan Kars. Kalau fenomenanya apa yang sekarang ya tadi lihat udah jadi tempat wisata, ada yang sudah dieksploitasi macam-macam, tapi ada yang masih alami. Seperti yang kita datangi nanti masih alami, insya Allah. Insya Allah. Itu aja sih. Emis lah pokoknya lah, nantilah kamu lah. Nanti dinilai sendiri lah ya Mas. Masnya kan kita berdua sebenarnya udah sempat ngecek sedikit nanti. Pasti takjub lah pastilah. Oke, mau Jalan? nanti jalan? Boleh. Jalannya Masih agak terjal. kuat nggak? Kuat lah. Ya saya lah. Soal Yuk, jalan ya, jalan Soalnya ya. makin panas soalnya itu mendung. Agak licin tapi. Mendung. Tuh lautnya sehat, api itu. Tenang nih, asik-asik. Jalan-jalan sama Ben asik pokoknya. Yuk. Dan akhirnya kita sampai di depan Gua Greweng. Tapi karena di Gua Greweng sendiri kita tidak hanya akan melakukan sebuah perjalanan saja dan ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan kebetulan di dekat Gua Greweng itu adalah ada sebuah sumber mata air. Dan ya sepatutnya sebelum kita melakukan sesuatu, baiknya kita juga membersihkan diri di Sendang itu. Jadi kita melanjutkan perjalanan dulu ke Sendang itu sebelum masuk ke Gua Greweng. Dengan kumkum itu sebetulnya saya ke teman-teman termasuk Mas Genta dan Mbak Tasya itu adalah kita sebelum sampai ke Gua Greweng itu kan kita sudah melakukan penelusuran atau jalannya itu berliku segala macam, capek. Harapannya di situ ada proses selain membersihkan badan yang memang kotor juga ya biar rileks. Di bilik panguripan itu saya tidak melakukan apapun karena selain kita kungkumnya siang hari berbeda ya, maksudnya di perjalanan berikutnya kebanyakan kungkum dilakukan di malam hari dan mungkin kita bisa sedikit merasakan, tapi kalau di bilik panguripan itu jujur saya tidak merasakan apapun. Jadi setelah kungkum, kita melanjutkan perjalanan lagi ke mulut Gua Greweng. Sebelum akhirnya nanti kita mencoba untuk menapak tilas salah satu jejak dari sang paduka lainnya, yaitu adalah Bung Karno. Let's go teman-temanku. Awas. Licin ya? Awas ya? Kepleset.
Welcome to Gua Greweng, Mas Genta. Rata-rata kalau orang ini laku di sini, itu awalnya pasti harus duduk sini. Karena dulu ini panjang nih harusnya. Cuma Oh ini ya, stalaktit potong ini ya. Bukaannya di sini ya Mas ya berarti ya? Bukanya di sini. Habis kum-kum tadi ke sini, berapa terus pindah tempatnya. Nah itu tergantung nanti pindah tempatnya tergantung pengennya. Beda-beda. Nanti kita Ya. yuk. Yuk, let's go. Siap. Siap. Yuk. Hati-hati, licin. Kalau mulai sesek, cabut. Kalau gerah, minum. Manajemen air. Awas. Licin. Fasya, awas. Licin Licin, ini. tajam. Pegangan atas ya. Awas kepala. Kemana ya turun? Sini sini. Kayak enakan sih. Dalamnya masih cukup luas lah ya Mas Gado ya. Masih. Yuk sini. Amazing. Nih. Lah ini kalau dulu waktu masih awet ini airnya kenceng Mas. Ini. Di mana? Banyak. Ini ada kubangan dulu. Ini masih bekasnya itu. Oh, Ini ini. ada ini kan bekasnya kita. Ini masih kubangan. Tapi bukan buat ini ya, bukan buat kum-kum atau apa. Dulu orang itu pakai sarono naruh air di sini tuh loh, airnya dipakai habis didoain ya apa gitu. Dipakai nanti airnya diminum. Buat sarana. Ini buat sarana. Ini ngalir dari dalam ya air? Dari ini. Dari sini Ini dong, stalaktit ya. masih aktif nih. Cuma ini kan sudah banyak yang mati ya. Ini kan dulu bekasnya kenceng toh. Bekas hidup ini banyak yang mati. Ini kan sisa-sisanya. Ini netes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas ada ini. Awas ada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si, Mas Genta. Ya, aku tahan dulu ya di sini. Nah, ya sebetulnya titik yang kedua itu kan sorry. Kalau orang laku itu masuk sini Mas Genta. Masuk ke sini Ini. ya. Mas, ya. Ini kalau bicara dulu, mostly toko-toko masuk sini. Masuk duduk dalam. Masuk. Dalam itu lebar. Mas kita mau nyoba boleh? Kalau kata enggak. Saya aku mau masuk sini deh. Coba. Masuk. Masuknya gimana kecil gitu? Harusnya tetap bisa. Ini bisa masuk. Dalam ini. Lihat. Ya, Om Boto. Lihat. Iya sih. Luas sekali. Luas. Luas sekali. Masuknya dari sini nih. Ini bisa tembus ke sana. Di bawahnya ini kopong. Ini bisa tuh. Ini bolong lagi di dalam. Ini terap-terapan. Kalau masuk ke dalam, silahkan. Ini detail di dalamnya itu. Ini salah hampir semua di sini, Pak. Hampir. Kalau ngomong titik baik ini. Termasuk sang paduka itu tadi pun juga Semuanya, ke sini. semuanya di sini. Semuanya di sini. Kita ngomong urutan ya. Ya, Jadi kalau urutan. urutan baik berarti tadi urutannya di depan, Hmm. di tempat yang ini, terus air Air sini. sini. Kayaknya Mbak Tasya bisa deh kalau mau masuk. Enggak sih. Si sabar ya. Gak bisa. Mas. Iso sih cuma merawat sikil sih. Coba tapi ya. Nah, aku penasaran Mas. Kak. Kalau orang laku, kan ini kurang oksigen ya. Apa kalau dia laku tiba-tiba akan ada oksigen atau dia harus menahan Yakin? ketidakoksigenan itu? Gini, kalau orang laku sebetulnya intinya sih tidak ada yang tidak mungkin. Tasya, tidak ada. Dia itu harus melepas apa ya? Hal yang harusnya nggak bisa kayak gini harus masuk nggak bisa, tetap harus bisa. Allahu Akbar. Luas sekali. Oke. Dah. Hati-hati kotorannya Udah, gede. kamu istirahat situ dulu. Hati ya kotoran binatang ya. Keren sih guys. Oke, kita bicara tempat ya. Ya. Satu di sini duduk. Oke, saya maju Cak. Fix ya, satu sini duduk. Ya. Kalau air terjawab sama? Ada air, ini ada air Terjawab lagi. tak? Tadi Mbak Tasya kalau soal air, bingung air, oksigen. Jadi kalau di sini tuh Pak Karno ke sini, Mas Genta di sini, titik ini Ya. Pak Karno. Pak Karno. Jadi kalau bicara titik tadi titik awal yang tempat awal kita masuk, itu sama Pak Karno ke situ duduk dulu, terus air tempat itu situ, terus ke sini.
Yang tengah tadi ini ada terus ke sini. Tengah tadi. Pertanyaan apa ini puncaknya? Kita lihat. Enggak juga. Karena kan kita lihat ini ya, maksudnya teman-teman kayak secara tempat kan agak tinggi juga. Tinggi. Apakah masih ada yang lebih tinggi lagi dari ini atau mungkin Kita di lihat. dalam lagi kali Cuma ya? fix Pak Karno sini. Cuma selain Pak Karno, yang sama di sini itu berusia 5. Di sini juga. Oke. Awas jangan nginjek rusak. Stalaktit. Pegangannya stalaktit yang besar ya saya. Inilah Mas mungkin ya, mungkin dari sekian banyak tokoh yang pernah berkunjung ke sini. Siapa maksudnya paling sering berkunjung, paling rajin lah ibaratnya. Nggak ada yang paling rajin. Nggak ada yang paling Mostly, rajin. jadi gini, paket gua ini balik lagi ya, gua ini kan paketan. Rata-rata itu intinya itu nyari solusi sebetulnya. Cuma nanti dapat bonusan apa tiap orang beda. Bonusannya kan di ujung nanti di gua pertapan terakhir. Cuma rata-rata ke sini itu cuma urusannya nyari solusi. Solusi apa? Macem-macem. Salah Everything. satu contohnya Solusi oleh kayak salah satu tokohnya. ya, misal kita bicara tentang Pak Karno. Pak Karno ke sini itu sebetulnya kalau teman-teman bisa ingat zamannya waktu negara darurat ibu kota Jogja dipindah ke sini, itu Pak Karno ke sini. Jadi lagi cari solusi tentang apa negara lah atau maksudnya solusi soal jodoh. Berarti nggak cuma sekali Apa ya? kesininya. Pak Karnonya sekali, kesininya sekali. Cuma timing waktunya pas zaman darurat negara dipindahkan ibu kota darurat ke Jogja. Kalau kita ngelihat runut sejarah kan 2 kali. Habis dari Jakarta pindah ke Jogja, habis itu pindah ke Padang, balik lagi ke Jogja. Ya. Jadi fix waktunya saya mohon maaf nggak tahu, tapi antara 2 itu. Soal transisi ibu kota darurat Indonesia pindah ke Jogja. Tuh, fix. Kenapa? Ya Pak Karno lagi cari solusi soal Indonesia. Itu. Kenapa tempat ini? Misalnya kalau kita berkaca kepada pertapaannya Pak Karno itu kan banyak maksudnya. Kenapa akhirnya menentukan komplek ini? Misalnya Jadi komplek ini kalau ngerunut sebelumnya kan hubungan Pak Karno kita ngelihat di Kombang, di Sukabumi, di mana itu kan sudah ada hubungan sama GBN Laut lah ya. itu gitu. Atau gitulah ya. Jadi yang paketan yang Gua Greweng dan Pantai Greweng ini adalah paketan untuk mencari solusi. Ya, dia dapat dapat petunjuk ke sini. Salah satunya itu. Kenapa? Selain informasi dari GBN Laut juga pernah dawuh dulu yang lebih sepuh dari kamu pernah ke sini. Ini sama solusi, sama problemnya sama-sama cari solusi. Tuh, urusannya sama. Kita bicara dengan Pak Karno. Satu yang pasti sih teman-teman, maksudnya apapun itu tujuan dan keinginan yang ingin dikejar, tempat ini bukanlah salah satu tempat yang menjadi akhir dari satu keseluruhan rangkaian dari ini. Masih ada tempat lain, entah ya mungkin di tempat ini kita baru bisa menceritakan awal lakunya kan, awal puncak lakunya kan ada nanti di pinggir-pinggir pantai itu. Nanti ceritanya seperti apa, nanti kita lanjut di sana aja ya Mas. Nggak seru kalau semuanya dibabat di sini. Oke. Setelah kita melakukan penelusuran di Gua Greweng, akhirnya saya ngajak teman-teman ke Pantai Karapani. Kenapa ya? Karena di gua pertama itu saya mendapatkan suatu hal bahwa itu bukan tempat atau titik akhir Bung Karno untuk laku. Masih ada gua-gua yang lain dan ada titik terakhir puncak di mana Bung Karno laku. Itulah sebabnya saya akhirnya mengajak teman-teman untuk ke arah pantai, itu maksudnya ya mau ke gua-gua yang lain atau titik-titik laku yang lain. Itu sih. Dan suatu hari setelah bergantinya hari, kan dapat jawaban bahwa dia harus pindah, bahwa ada tempat gua rahasia di sebelahnya gua ini. Samping ini ya berarti ya? Tuh. Itu datangnya langsung dari laut gitu Mas? Atau ilham? Ya itu, jadi kalau bicara spiritual, dia melihat dari laut tapi pakai rasa, bukan pakai indera. Untuk masuk
ke gua Pertapan kedua sendiri kita memang harus menunggu pasang surutnya. Iya, timing pasang surut. Dan kebetulan waktu kita datang ombaknya cukup deras sampai beberapa kali masuk. Tapi kita nunggu sampai inilah Mas ya, surut sedikit lah ya. Surut sedikit, akhirnya kita mencoba masuk dan masuknya cukup inilah ya. Cukup unik lah ya. Cukup unik. Di dalam ada Saya kira apa sih Mas? tapi yo kawan tajam. Ya. Kawan tajam. Aku sambil nunggu belakang. Wes mlebu kabeh, Ben? Wis aku wis ngadeg. Ya. Yes, Maksudnya kalian anu sing gede iki lho. Ojo digejlok sih. Ya, sorry. Kita sing kene deh. Iya. Kanan itu mungkin meneh kok, tapi kurang mau bakar-bakar ini. Kena aku deh. Ya. Hati-hati pegangan batu ya, Den. Salam. Saya nanti kalau mau keluar kasih tahu pakai HP ya. Edan Mamen. Gila-gilaan Mamen. Setelah fix ini tempatnya lah, terus ketemu puasa ya. Gak ada. Ini yang dibilang meja kursi loh. Kayak meja kursi loh. Begini ya. Kita mulai titik-titik. Saya sedang menikmati keindahan alam. Teman-teman bisa melihat kita sudah di puncaknya di ruang Pertapan akhir yang ternyata ruangnya besar sekali. Lubangnya masuk muat satu orang ternyata besar sekali, keren banget. Lompat. Jadi ya batu Ya. Lungguhe gitu. Iki ya. Iki loh. Oh, iya. Ini loh gitu. Tak make sure ya. Ya. Baik. Hati-hati loh Mas. Heeh. Bunyi Mas. Lunyu. Halus. Apa gak malah iki Mas meja kursi? Mas? Iya, aku malah Iki lho. iki lho. Iki ya. Iki. Evin kursi iki Mas. Iya wis ya. Tapi kursi ini di mejanya di. Iki meja samping. Kan bisa jadi multi tafsir. Tapi ya. Tidak akan berhenti sampai apa yang dia dapat. Balik. Wih. Anyar. Kembali lagi mempersingkat waktu karena kita juga dikejar oleh pasang. Tempat ini adalah puncaknya, Mas. Jadi kita bicara duduk lakunya, walaupun Pak Kano waktu masuk sini mencoba duduk di beberapa titik karena kita lihat tadi memang ada beberapa titik ya, beberapa titik yang memang bisa. Intinya sih tempat inilah puncak laku Pak Kano di kawasan Pantai Greweng. Oke, terima kasih karena sudah pasang. Saya harus kejar waktu turun. Teman-teman bisa lihat kita turun nanti. Tadi kan lihat naiknya, kita lihat turun. Oke, Cuma masih hafal ternyata jalannya? banyak jalan keluar. Saya ngeliat. Kita sepakat mau lewat jalan tadi Pakai atau jalan tadi beda? aja, Oke. jalan tadi. Oke. Yes. Oke, Bismillah. Yuk. Sebahagia, Bro. Alhamdulillah ya Allah. Barakallah. Oh, Wah iya ini, betul bahaya ini. Itu tinggi sing gede lah apa ya? Sing cilik. Ya. Sing gede. iya. Cekelan kananmu hati-hati loh ya, Bro. Iya. Aku balik kali yo. Jadi itu Yuk. Yes. maju terus, oke sih. Ojo kesusu metu, tiarap sih.
Agaknya sebuah kebesaran tidak akan pernah cukup dituliskan dalam selembar halaman. Begitu pula sebuah proses laku spiritual yang tak semuanya layak untuk dibicarakan. Dari lautan, sekiranya Bung Karno telah banyak memaknai tenang. Ketenangan yang terus dibentuknya sebelum pada akhirnya berganti menjadi derasnya arus kebijakan. Kebijakan akan keputusan yang kelak menjadi besar dan abadi selamanya dikenang. Ya selain Pantai Greweng itu menyimpan keindahan dan beberapa tempat tadi, ya saya pribadi sempat menemukan sebuah artikel ya teman-teman bahwasanya di Pantai Greweng itu selain secara spiritual bagus, di sana juga diyakini ini mitos dari orang-orang sekitar lah, bukan sekitar atau orang-orang yang meyakini bahwasanya di sana itu terdapat sebuah pasar yang dikelola oleh bangsa gaib. Itu benar atau tidak fakta itu? Benar. Oke, benar. Tapi bukan cuman pasar ya, sebenarnya itu kampung gitu. Tapi kalau aku nggak lihat itu, cuman mendengar aja. Jadi waktu ngelihat tuh mendengar aja suara orang, kayak orang lagi jual beli gitu. Kayaknya seru tapi dibahas. Cuma kalau dibahas kan panjang. Mending nanti kita bikin sesi khusus Mbak Tasya dongengin kita terkait tentang pasar gaib atau apapun itu di Pantai Greweng, biar teman-teman yang nonton juga enak fokus ke ceritanya. Itu aja. Tunggu saya nanti penjelasan dari Tak tagih nanti.